Yo, kembali lagi di channel Pandai Kaca. Oke, gimana kalian semua teman Pandai Kaca? Gue harap kalian dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, dan rezekinya lancar karena sudah menonton Pandai Kacau. Jadi di video kali ini Pandai Kacau mau membahas sesuatu yang mungkin agak berat. Wah, indah yang mungkin agak berat ini bahaya. Jadi sebelumnya gue mohon maaf dulu karena gue nggak bisa upload video selama 6 hari atau 7 hari belakangan ini karena ada sesuatu yang harus gue urus dan sesuatu hal yang tidak bisa gue sebutin karena ya harus bagaimana lagi. Jadi di kesempatan kali ini gue mengambil sebuah cerita atau kisah dimana selama gue nggak upload video atau nggak record video, gue punya cerita gimana setelah gue baca-baca berita. Mungkin berita ini ngehits 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu lah, dimana katanya 2023 perekonomian dunia global dan seluruh negara akan gelap. Gelapnya tuh mungkin kacau balau atau gimana gue nggak tahu, atau krisis juga gue nggak tahu. Pokoknya kita berdoa aja supaya tidak terjadi hal yang membuat kita dan seluruh dunia kacau balau. Pokoknya setelah COVID-19 mudah-mudahan ya kembali normal lah, nggak ada krisis atau yang diperkirakan di 2023 mudah-mudahan tidak terjadi. Maka dari itu gue membaca sebuah artikel di mana bagaimana ya kita mengatur keuangan kita atau mengatur investasi kita untuk menghadapi krisis yang mungkin akan terjadi di 2023. Jadi maka dari itu gue baca, sempet selidiki ya, mencari sesuatu lah referensi supaya kita bisa menjaga diri kita, ekonomi kita, terutama diri sendiri untuk menghadapi di tahun 2023 mendatang. Jadi yang pertama gue baca itu segera merubah perilaku yang biasanya kita konsumtif harus menabung. Jadi konsumtifnya itu sering belanja online, sering belanja sesuatu yang mungkin kurang perlu karena keinginan kita, makanya kita beli. Jadi untuk kalau gue saranin hapus saja aplikasi online supaya nggak boros, supaya lo bisa nabung. Ya kalau gitu sih nggak perlu hapus sih, tergantung kitanya aja sih. Kita harus bisa menjaga diri dan mengatur keuangan kita. Jadi perbanyak menabung, semaksimal mungkin kita sisihkan uang kita untuk menabung. Dan tabungan itu ada banyak. Ini gue dapat info dimana kalau lo punya uang di bank atau di dimanapun lah yang tempat lo nyimpen, pastikan itu aman, yang sudah ditangani OJK atau Bank BI, supaya danamu itu yang lo simpen selama ini bisa aman, terjaga, walaupun nanti ada sesuatu jadi uangmu itu bisa ditarik. Yang kedua, uang itu bisa lo manfaatin untuk deposito jangka pendek. Mungkin kalau lo udah punya uang 100 jutaan, mungkin deposito jangka pendek juga lumayan, profit juga walaupun kurang begitu banyak, tapi ya itu menguntungkan. Karena untuk investasi deposito jangka pendek itu sewaktu-waktu, contohnya 3 bulan, selama 3 bulan itulah kita bisa tidak terlalu panjang jangka waktunya untuk mengambil lagi uang itu. Yang
Yang selanjutnya, dimana kalau lu mau investasi jangka panjang dan tidak pernah turun, ini barang. Jadi kalian pasti tahu barang itu apa, yaitu investasi logam mulia. Jadi cerita ini gue khususkan di logam mulia, dimana bagi gue ini sesuatu yang sudah lama sih gue pikirin, tapi baru terrealisasi, dan saat ini gue menjalani atau mencoba investasi di barang logam mulia ini. Dan kalian bisa tahu di sosial media Instagram, Facebook, jadi sudah banyak milenial sudah menerapkan ini, berinvestasi logam mulia. Dan kalau kalian tahu, harga per gram saat ini sudah tembus 1.012.000 atau 13.000 kalau gue nggak salah. Jadi tadi gue udah dapat lihat, jadi harga emas per hari ini sudah hampir tembus, bukan hampir, sudah tembus 1 juta. Wow kan, per 1 gram. Itu kalau nggak salah itu Anthem itu tembus dengan harga 1 juta, udah tembus. Dan untuk yang emas lokal itu baru berapa ya, 990-an lah, 980-990-an. Jadi gue mencoba untuk mencari tahu sih bagaimana sih logam mulia itu, bagaimana cara jual belinya, bagaimana investasinya, bagaimana cara kita untuk menyimpannya. Jadi untuk logam mulia, jadi logam mulia itu ada berbagai jenis logam mulia, dimana ada logam mulia lokal yang kalian tahu mungkin UBS, merah putih, galeri 24 yang seperti itu adalah emas lokal yang hanya bisa diperjualbelikan di Indonesia. Tetapi ada juga emas yang bisa diperjualbelikan di luar negeri, yaitu Antam. Itu satu-satunya, dan selisih harganya pun sekitar selisih 50 ribuan, itulah selisih antara emas lokal dan emas yang bisa diperjualbelikan di luar negeri. Jadi bedanya cuma itu. Tetapi kalau kalian mau investasi emas, disarankan kalau misalnya kalian nggak kemana-mana lah atau cuma di Indonesia aja, gue saranin ambil yang lokal aja, karena nilai jualnya pun nanti akan sama kalau lo jual dengan emas lokal dan emas internasional. Jadi lo belinya dengan selisih yang berbeda, dan kalau lo jual kembali itu nilainya sama dengan emas lokal. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, emas itu ada yang tidak bisa dijual beli, dan ada juga emas yang bisa dijual belikan. Itu harus dicatat. Jadi kalau kalian membeli emas, ada yang emas tidak bisa dijual kembali, yaitu contohnya emas baby yang antara 0,01, 0,02, 0,3, 0,4 seperti itu. Itu adalah jenis emas yang tidak bisa lo jual kembali. Catat ya, tidak bisa dijual kembali. Maka dari itu, kalau lo mau investasi emas, sebaiknya memilih emas yang bisa lo jual belikan. Jadi emas yang bisa lo jual belikan itu emas yang beratnya itu dari 0,5 sampai seterusnya. Jadi kalau nggak salah, coba gue cek dulu ya. Jadi emas yang bisa lo jual belikan itu, ini dia. Emas yang lo bisa jual belikan itu dari berat 0,05 sampai yang 1 kilo. Itu bisa dijual belikan.
Jadi untuk emas yang baby, yang kalau kalian beli emas itu pasti ada emas baby yang beratnya 0,01 atau 0,2, 0,3 gram, itu kalian tidak bisa dijual kembali. Catat ya. Jadi gue itu saranin kalian untuk menginvestasi emas. Kalau berinvestasi emas tidak bisa dalam jangka waktu yang singkat. Kalau kalian investasi emas setidaknya harus bersabar, dan kalau kalian ingin profit itu akan kelihatan di tahun ketiga, kelima, kalau enggak 10 tahun baru berdampak, baru kelihatan untungnya berapa. Tetapi kalau ingin berjual beli emas dengan singkat, contohnya lo beli sekarang, lo jual lagi di bulan selanjutnya, itu akan rugi karena selisih margin untuk jual belinya itu sangat lumayan, sekitar 10% dari harga beli saat itu. Jadi kalau kalian mau jual beli itu janganlah, kalau mau investasi dengan jangka pendek, gue nggak saranin untuk investasi emas. Tapi kalau lo mau investasi dengan jangka waktu yang 5 sampai 6 sampai 10 lah, itu akan baru gue saran untuk investasi emas. Kalau lo mau jangka pendek investasi, mending deposito aja, kan bisa 3 bulan, setengah bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Gue saranin untuk deposito. Tapi untuk yang jangka panjang emas, mending gak usah. Jadi maka dari itu, ini gue punya cerita. Jadi gue mau sampaikan ke kalian bahwa investasi yang untuk kita berjaga-jaga di tahun 2023, ada banyak investasi jangka pendek, yaitu berupa deposito atau tabungan bulanan atau tabungan berjangka. Itu bank-bank sudah mulai menerapkan. Kalau kalian mau investasi jangka panjang yang tidak pernah rugi, profitnya kelihatan, yaitu investasi emas. Dan gue mau kasih tahu, ini adalah sebuah sharing di mana investasi itu tidaklah buruk. Jadi kalau kalian, dan juga investasi itu tidak harus terburu-buru. Contohnya kalau misalnya lo mau investasi emas, nggak usah terburu-buru. Wah, sekali beli geblek yang 5 gram atau 10 gram. Oke, kalau lo punya dana yang nganggur, lo bisa manfaatin itu. Tapi kalau dananya masih belum nganggur, masih panas, gue saranin cicil lah. Dari yang 1 gram dulu, cicil dapet lagi, cicil dapet. Karena investasi emas tuh nggak bisa lo terburu-buru. Sekarang investasi ya, hitung-hitungan dulu lah, uangnya juga uang panas atau uang nganggur, ya kan. Jadi sekian dulu informasi investasi emas dari Pandai Kacau. Mungkin kalau lo mau lanjut, gue akan lanjut di part 2, bagaimana cara beli dan di mana lo beli dan bagaimana caranya bertransaksi emas. Nanti gue akan lanjutin di part 2. Oke? Sekian dulu dari video Pandai Kacau. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita akan investasi. Oke, sekian dulu dari Pandai Kacau dan bye-bye.